pilkada lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat satu itu pendidikan akhir ini buktinya. Nah ini ya, nih pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU, pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak menurutnya itu? Sayangnya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat. Wah, saya nggak pernah duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah, ya. Pak, ini konsekuensi hukumnya apa nih Pak atas perubahan barang bukti itu Pak? Konsekuensi karena ini sangat signifikan terhadap posita saya, ya harus merubah konstruksi lagi. Okay. Itu. Jadi gugatan mau diubah Pak? Enggak. Nanti kita buat, mudah-mudahan hakim mencatat ini. Berarti tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong ya? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya, SMA-nya nggak berubah. SMA tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak? Mungkin Ibu dari mana? dari Kompas Mas. Ada niatan nggak sih Bapak itu sebenarnya mau mediasi apa enggak, atau ada harapan nggak lagi beranda? Kalau mediasi itu hukum acaranya disediakan. Mau damai atau enggak nanti kita lihat ya. Nanti Bapak lagi tetap hadir ya? Ya hadir lah. Ya, oke. Ya, sudah cukup. Ya. Sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025. Agenda sidang hari ini masih pemeriksaan legal standing dan identitas dari para pihak. Nanti sidang berikutnya Senin 22 September 2025, dengan agenda untuk melengkapi legal standing dari tergugat 1 dan tergugat 2, ujar Hakim Ketua Budi Praitno dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin, 15 September 2025, lalu. Pada persidangan lalu, para pihak, yaitu penggugat Subhan Palal dan 2 tergugat, telah lengkap di persidangan. Baik tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka maupun tergugat 2 Komisi Pemilihan. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Dicoba cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini. Ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu pecat KPU Bawaslu, habiskan uang rakyat pajak, rakyat kerjanya tidak jelas. Kayaknya pemakzulan Gibran terlalu lama, kita buang anggaran terlalu besar kepada manusia pengkhianat yang tidak berguna di negeri ini. Nah lanjut lagi teman-teman, yang buat hancur NKRI yang digaji oleh rakyat, mantap dan sangat bahagia untuk menghancurkan negara ini semasih berkuasa. Begitulah isi pemikiran para aparat yang berkuasa, buktinya selalu melindungi yang salah. Kalau sudah begini bagaimana? Semoga yang berwenang dapat memutuskan dan membedakan yang benar. Dibiasakan, jangan biasa yang dibenarkan. Yang menggugat ijazahnya Gibran maka bisa dikatakan si penggugat perlu juga dipertanyakan ijazahnya biar adil. Kalau dirubah berarti benar, ijazah tidak seharus dimakzulkan. Negara ini butuh hukum yang tegak, mau siapa yang memimpin. Kalau hukumnya tumpul ke atas sama saja. Jadi wakil pres kok rumit, ini bukti Jokowi dan keluarganya memang ruwet. Pak Prabowo jawab jujur, sayang rakyat apa sayang atau orang KPU pecat. KPU jangan cuma ganti jabatan, malu Pak, cuman omon-omon. Manusia kebutuhan khusus, rakyat tidak butuh ijazah, yang rakyat butuh kerja nyata, memihak ke rakyat daripada ijazah benar tapi korupsi besar.
KPU bermain-main dengan aturan ini memicu rakyat darah tinggi hanya untuk menggelintir sekelompok mau dihancurkan negara ini. Tidak nyadar juga ya dengan demo kemarin. Saya warga Indonesia sangat malu punya wakil presiden ijazahnya gak jelas. Di SMA, di SMK aja bermasalah. Saya hanya punya Pak Prabowo. Yang beda akhirnya nyanyi-nyanyi masalah Mas Gibran. Kok bisa KPU koar-koar kayak gitu? Bapak KPU ini berdiri di atas partai apa? Jangan anak buah pengawal Megawati ya. Lalu Ahok Anda sendiri di atas partai mana? Sampai-sampai mau mencemarkan Mas Gibran. Apa ada pesan dari Megawati untuk mencegah Mas Gibran? Seharusnya jika bukan urusannya jangan pernah masuk ke tanah orang seperti Roy Suryo yang menggebu-gebu menyalahkan Bapak Jokowi ijazah palsu. Ini sepertinya orang-orang Megawati yang tidak punya kerjaan. Bubarkan KPU dan ganti semua ketua, wakil, dan anggota-anggotanya. Ini KPU kemarin, pemilu kemarin 2024 itu ketua KPU pusat Hashim Asyari korupsi dan asusila kasus travel jet yang dipanggil DPR juga menginapnya di hotel mewah-mewah. Ini yang menghabiskan uang negara Indonesia dan merugikan masyarakat dan seluruh rakyat dan negara Indonesia. Bubarkan KPU yang merugikan masyarakat dan seluruh rakyat dan negara Indonesia. Bubarkan KPU yang merusak rakyat Indonesia. Salam waras dan salam akal sehat. Salam masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia bersatu padu menjunjung tinggi norma, kejujuran, dan menegakkan nilai-nilai dan fakta nyata, kebenaran demi keadilan masyarakat dan seluruh rakyat. Nah, lanjut lagi. Mau kerja itu perlu dibuktikan dengan pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah yang sah sesuai dengan pendidikan, bukan tidak perlu tanpa ijazah yang ngawur. Ayolah, kalau awal mencalonan cawapres awal yang nabrak aturan. Contoh, umur minimal capres dan wapres itu umur 40, cawapres baru umur 35 tahun diloloskan. Beginilah akhirnya terjadi huru-hara karena ijazah yang dimiliki. Minta tolong Pak Presiden copot segera ketua KPU si Apipudin. Segera dia bela-belain si Jokowi dan diadili. Si Apipudin ini sudah pasti kena suap dari Mulyono. Ternyata yang ingin berkuasa walaupun sedikit dukungan rakyat Indonesia tak mau lagi bermacam cara untuk menjatuhkan presiden dan wakilnya yang jelas dipilih langsung oleh rakyat, tak tanggung-tanggung menganggap diri mereka yang paling cerdas dan benar. Penjabat-penjabat di negeri ini cara berpikirnya tidak profesional, cemen, mau bertaruh tapi tidak siap mau kalah. Bubarkan KPU dan ganti ketuanya. Bermacam cara ingin meloloskan manusia, menipu rakyat. Wakil presiden segera adili, tangkap pengkhianat rakyat. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.